Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya siapa yang meninggalkan, Tuhan atau aku. Pernahkah kita bertanya di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tinggalkan aku? Mungkin pertanyaan ini pernah kita utarakan waktu kita sedang menghadapi banyak masalah. Tapi firman Tuhan dari Yeremia 2 ayat 11-13 memberikan fakta yang harus benar-benar kita renungkan. Yeremia 2 ayat 11-13 berkata, "Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Nabi Yeremia saat itu menegur bangsa Israel karena telah meninggalkan Tuhan. Mereka menukarkan Allah yang sejati dengan Allah yang dibuat oleh tangan manusia dan sama sekali tidak mempunyai kuasa. Pertanyaan bagi kita adalah, pernahkah kita secara langsung ataupun tidak langsung telah menukarkan Tuhan yang telah begitu baik kepada kita dengan hal-hal yang sama sekali tidak berguna dan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Bagian ini mengingatkan kita untuk melihat terlebih dahulu apa yang kita lakukan sebelum mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Karena yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, kitalah yang sering kali meninggalkan Tuhan. Awalnya waktu masalah datang, kita gencar sekali mencari Tuhan. Tapi setelah masalah selesai, yang kita lakukan adalah haleluya, puji diri. Terus waktu nanti datang lagi masalah, kita bilang Tuhan tinggalkan kita. Ayat 13 berkata, "Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Firman Tuhan bilang, kitalah umat kesayangannya yang meninggalkan Tuhan, untuk mencari sumber air lain, padahal kita pun sebenarnya tahu, hanya Tuhan sumber air hidup, yang ketika kita menerimanya, kita tidak akan merasa haus lagi. Tapi kita sungguh bersyukur karena Tuhan tetap menanti dan juga memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya, meskipun kita terlalu sering meninggalkannya. Bahkan, Tuhan sendirilah yang terus berinisiatif untuk memanggil dan membawa kita pulang. Yohanes 4 ayat 10-14 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Dari firman Tuhan ini kita melihat, kalau Yesus tidak memulai dengan meminta minum kepada seorang wanita Samaria, maka wanita itu tidak akan pernah berbincang dengan Yesus, dan tidak akan pernah merasakan air hidup yang Yesus tawarkan, yang dimana air hidup itu adalah diri Yesus sendiri. Kita pun sama, agar kita bisa kembali kepada Sang Air Hidup, maka Sang Air Hidup itu sendirilah yang berinisiatif untuk datang, memanggil dan menuntun kita kembali kepadanya. Dan cara Yesus untuk menuntun kita kembali kepadanya sangat beragam dan unik. Bisa jadi Yesus berbicara kepada hati kita untuk mulai berdoa lagi, atau mulai untuk membaca firman-Nya, dan banyak lagi cara Tuhan. Dan yang perlu kita ingat adalah ketika semua tadi kita lakukan, kemudian kita merasakan kepuasan dan damai, maka Yesus ingin kita untuk setia melakukannya, sehingga kita semakin kenal dan dekat dengan Yesus. Dan kita tidak akan pernah lagi mengatakan
kenapa Yesus tinggalkan kita. Melainkan yang kita katakan adalah, "Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena meskipun keadaanku sangat sulit, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan aku." Marilah nikmati kasih Yesus dan percayalah bahwa Dia selalu ada bagi kita dan Yesuslah sumber pertolongan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.